Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya nge-share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS. Ini akan diajakan di tanggal 19 Mei 2024. Apa itu kelas swing pendek? Kelas yang dikhususkan untuk pekerja atau orang-orang yang punya bisnis di luaran sana yang pengen cuan di saham tapi dengan santai. Ini teman-teman akan dapat bonus rumus swing pendek STS yang sangat powerful teman-teman ya. Ini adalah kelima rumus yang akan kita bagikan ke teman-teman yang ngikutin kelas nanti. Dan kita akan lihat betapa powerfulnya rumus-rumus ini. Nah, ini ada salah satu contoh rumus yang muncul di Skinner Sugiono buat swing teman-teman, yaitu Bevin pertama kali dan saham ASA. Nah, kita lihat aja guys ya, mereka itu di mana ya. Nah, Bevin kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini muncul di 1000 dan sekarang harganya udah 1080. Lumayan guys ya, naik baru muncul di sini 5 hari lagi naik. Nah, terus ASA teman-teman ya. Nah, ASA di sini juga muncul di berapa nih? Ya, muncul di 745 nih, harinya sama dengan hari Bevin ya munculnya. Dan sekarang harganya udah 790 dari harga 745. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rumus Skinner Sugiono-nya. Nah, selain rumus Sugiono, teman-teman juga akan dapat 4 rumus yang lain dan akan kita bahas semuanya di kelas teman-teman ya. Nah, selain rumus swingnya, teman-teman juga akan dapat rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah, contohnya nih guys ya, kita udah ngitung harga wajar saham HMSP dan hari ini terbukti nyentuh ke harga wajarnya. Jadi betapa powerfulnya rumus harga wajar ini, dan teman-teman akan dapat gratis, dan cara pakainya akan kasih tahu nanti saat kelasnya nanti teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Sebelum kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham INDF. Berapa kira-kira harga wajarnya dan prospek kedepannya gimana teman-teman. Nah, siapa nih yang suka makan Indomie? Nah, ini adalah Indomie adalah salah satu produk dari anak usaha INDF, yaitu ICBP. Dan INDF ini bidang usahanya sangat banyak teman-teman ya, banyak banget. Dia keuangan ada, otomotif juga ada, terus perkebunan juga ada, jadi lengkap ya. Jadi INDF itu ya hampir kayak Astra lah seperti itu guys. Dia adalah istilahnya itu holding company lah seperti itu guys. Nah, ini dibahas dari teman-teman yang komen di YouTube, yaitu Bang Bas harga wajar saham INDF. Nah, bagi teman-teman yang pengen harga sahamnya, yang pengen sahamnya itu dibahas harga wajarnya dan prospeknya gimana, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di YouTube teman-teman. Oke ya, INDF. Nah, kita lihat teman-teman di sini untuk INDF. Nah, kita lihat di sini untuk company profil. Nah, ini ya INDF itu dimiliki oleh First Pacific 50,07%. Ini adalah pengendalinya teman-teman. Ya, di sini IPO-nya di harga 6.200. Waktu itu IPO di tahun 1994. Nah, mungkin teman-teman pada belum lahir ya. Ini udah ada guys INDF teman-teman. Ya, kita akan hitung berapa kira-kira harga wajarnya biar kita tahu gimana strateginya. Jadi untuk harga wajar ini kita memang perlu untuk dihitung karena kita jadi bisa, kalau kita tahu harga wajarnya gitu, kita bisa masukin harga wajar tersebut ke plan teman-teman. Ya, buat plan ke depannya tuh gimana. Jadi kalau ini udah di atas harga wajar, ini udah masih di bawah harga wajar, jadi kita bisa buat plannya berdasarkan harga wajar tersebut. Dan kalau kita lihat di sini memang INDF ini lagi di lembah ya teman-teman. Ini di lembah karena kalau kita beli saham buat swing itu belinya harus di lembah, jangan di bukitnya. Nah, ini kan bukit begitu kita. Nah, sekarang di lembah teman-teman. Di lembah. Nah, kita akan hitung dulu harga wajarnya karena memang INDF ini profitnya turun teman-teman ya. Kemarin waktu di tahun 2023 kuartal 1 profitnya itu sampai 3,8 T ya. Di sini sekarang cuma 2,4 ya, 200 ribuan. Jadi istilahnya turun lumayan dalam nih untuk profitnya teman-teman. Nah, kita akan hitung aja berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2024 ini berapa kira-kira harga wajarnya. Oke, kita masukin harga bukunya dulu teman-teman. Harga buku di sini ya 12.051 ya. 12.051. Gini ya guys ya. Oke. 051 guys. Jadi ini masih murah ya kalau PBV-nya ya. Di sini kita lihat PBV-nya itu 0,51 setengah guys.
Oke, untuk harga saat ininya 6.200. Untuk ROE annualnya teman-teman di sini 9,26. 9,26. Nah, kita masukin ROE 5 tahun ke belakangnya, teman-teman. Kita lihat di sini. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen dapat rumus harga wajar dan rumus saham swing, teman-teman bisa ngikutin kelas STS nanti di tanggal 19 Mei dan seatnya terbatas. Masukin ROE 5 tahunnya, teman-teman ya. Kita lihat di sini untuk ROE di tahun 2023 di ssini 8,11, teman-teman ya. Kita lihat di sini 8,11. Oke, untuk 2022-nya 6,79. Oke, terus 8,84. Oke, terus 8,16. Oke, terus 9,06. Nah, kita buka kira-kira berapa harga wajar dari Indofood Sukses Makmur. Wow. Nah, ternyata harga wajar dari Indofood Sukses Makmur INDF, teman-teman, itu adalah BBV 0,8 dengan harga sekitaran 10.000. Nah, di sini memang kayaknya harga wajarnya tinggi sekali, dan ini pernah mau nyentuh sebenarnya harga wajarnya di sekitaran 2016-2017. Tapi setelah itu dia nggak pernah sama sekali ke situ. Kenapa alasannya, teman-teman ya? Kenapa INDF itu nggak pernah ke harga wajarnya? Alasan yang pertama adalah karena dividennya itu dia itu pelit. Bisa dibilang ya lumayan sih dividen INDF, tapi dibanding dengan laba yang dicetak, itu yang dibagikan dividen tuh kalau menurut saya terlalu kecil ya. Di sini kalau kita lihat di sini untuk INDF itu dividennya di sini ya sekitaran DPR-nya itu cuma 30% aja, teman-teman ya. 32, 33, 35. Nah, jadi termasuk kecil ya, cuman sepertiga aja yang dibagikan oleh dividen. Sepertiga kurang, teman-teman, yaitu yang menyebabkan salah satu alasan kenapa INDF itu dijual murah sekali. Karena labanya besar tapi yang dibagikan dividen sejak dulu itu kecil. Terus yang berikutnya adalah ROE-nya, teman-teman ya. ROE-nya itu kecil ya, selalu di bawah 10%. Nah, ini yang menyebabkan INDF itu dijual jauh di bawah harga wajar. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata bukitnya itu di sekitaran 7.000-an, teman-teman ya, 7.500 sampai 8.000. Jadi kalau kita lihat di sini kayaknya sih INDF itu akan sangat sulit ya menembus 8.000 kalau dia ROE-nya itu masih di bawah 10%. Nah, itu dia guys ya, menyebabkan INDF itu dijual begitu murah. Jadi kalau menurut saya, teman-teman, kalau teman-teman mau nge-swing INDF ya, nge-swing INDF is okay kalau harganya itu di 6.000 kurus lah, 6.100, 6.000, 6.100, 6.200. Nah, itu adalah memang saatnya entry di INDF, karena kalau di harga 6.000-an itu memang harganya udah sangat murah. Tapi saat dia naik dan mendekati harga wajarnya sampai ke 7.000 up, nah itu teman-teman saatnya jual. Kayak gitu guys ya untuk INDF. Kecuali nanti kalau INDF ROE-nya nambah sampai 15%, 20%. Ya, itu bisa jadi INDF akan ke harga wajarnya. Nah, itu guys ya untuk pembahasan dari INDF. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.